Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jaddah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang peringatan Isra Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang sangat dahsyat dan mukjizat. Dan ini setiap yang mukjizat itu pasti di luar nalar, di luar akal. Seluruh mukjizat, termasuk tongkat Nabi Musa, ya, tongkat bisa menjadi ular betulan. Itu kan di luar nalar, Pak. Tongkat dipukulkan ke Laut Merah jadi jalan tol, ya, bisa nyebrang. Jadi mukjizat itu memang sebuah peristiwa yang spektakuler, di luar nalar, yang sengaja dipersiapkan oleh Allah untuk para nabi dan rasul untuk meyakinkan umatnya. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini juga termasuk peristiwa yang di luar nalar, karena Nabi dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit sampai tembus ke Sidratul Muntaha, tembus langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, tembus semuanya. Sedangkan manusia tidak akan sanggup menembus langit pertama saja. Dan itu sebuah perjalanan yang di luar nalar. Makanya kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana, maha suci Allah, alladzi asra, yang memperjalankan, maha suci Allah yang telah memperjalankan abdihi, hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Barakna haulahu, yang diberkahi sekelilingnya. Selama perjalanan itu diberkahi Allah. Linuriyahu, untuk dipamerkan kepada dia, untuk diperlihatkan kepada dia, min ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Jadi yang jalan bukan Nabi Muhammad sendiri, tetapi dijalankan, ya, dan yang menjalankan Allah. Maka itu sudah di luar nalar. Hanya dalam semalam bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang perjalanannya itu sangat jauh, belum lagi naik ke langit. Nah, itu sekedar untuk mengenang bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat spektakuler, ya.
Kembali kepada pengajian kita malam hari ini, saya akan membacakan surat Al-Maidah ayat 77. Al-Maidah 77. Kita masih membahas tentang topik asli kita, yaitu Al-Fatihah. Bulan lalu kita sudah sampai kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Dari kalimat Iyyaka na'budu, maka kita akan bertanya, bagaimana cara beribadah kepada Allah? Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Maka cara beribadah kepada Allah harus dituntun, harus dibimbing, harus diajarkan oleh Nabi. Itulah perlunya nubuwah. Perlunya Nabi, perlunya Rasul adalah untuk mengajarkan. Ya. Hai manusia, begini loh caranya sholat. Sebelum sholat bersuci dulu. Sholatnya berdiri, menghadap kiblat, menutup aurat, diawali dengan takbir sampai diakhiri dengan salam. Itu semua harus ada contoh, harus ada teladan. Contoh dan teladan itu maka wajib adanya Nabi. Kalau tidak adanya Nabi, tidak adanya Rasul, maka kita akan meraba-raba bagaimana. Akhirnya kita mempersonifikasi Tuhan. Jadi Tuhan digambarkan seperti orang. Ada yang wajahnya itu ya, ada yang wajahnya serem, ada yang pakai kemben, macam-macam. Ya. Karena tidak ada penuntun, tidak ada Nabi. Kalau tidak ada penuntun, tidak ada penuntun, tidak ada Rasul, tidak ada Nabi, maka meraba-raba bagaimana caranya. Akhirnya ngarang-ngarang. Oh, kayaknya Tuhan kayak kita juga, perlu peci, perlu makan, perlu minum dan seterusnya. Nah, itu bulan yang lalu. Yang sekarang malam hari ini kita masuk ke pelajaran lebih lanjut, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Semua kita sudah tahu artinya, ya. Ihdina, ya Allah, tunjuki kami. Tunjuki ya Allah kami as-sirat, jalan al-mustaqim, yang lurus. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu arti dari ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu artinya tunjuki. Dari kata-kata ihdi yang merupakan kata perintah berasal dari kata hada, ya, hada yaitu menunjuki. Ya. Kalau hadi itu adalah orang yang menunjuki atau zat yang menunjuki, namanya al-hadi. Ya, al-hadi itu zat yang menunjuki. Ya. Kalau hidayah, petunjuk. Ya. Hidayah, petunjuk. Al-hadi, zat yang memberi petunjuk. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia menyatakan begini. Hidayah adalah keterangan dan bukti. Kemudian taufik dan ilham. Hidayah itu dua macam, Pak. Hidayah itu dua macam. Yaitu pertama hidayah adalah hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu merupakan hidayah yang wujudnya, rupanya, bentuknya itu adalah keterangan. Ya, keterangan atau bukti. Ya. Dan hidayah irsyad ini berupa Al-Quran. Al-Quran. Jadi Al-Quran ini, Pak, Al-Quran ini tentu beserta hadis, ya, beserta hadis. Ini merupakan hidayah irsyad. Karena di sini berisi keterangan, ya, berisi petunjuk, keterangan. Keterangan tentang siapa diri kita, dari mana asalnya, terbuat dari apa. Kemudian keterangan tentang siapa Allah itu, keterangan tentang langit bumi itu apa, keterangan tentang macam-macam.
Semua keterangan di sini ada. Ya, ini hidayah yang pertama. Hidayah yang pertama adalah hidayatul irsyad. Hidayah yang berupa keterangan. Ya. Keterangan tentang nabi, keterangan tentang malaikat, keterangan tentang jin, keterangan tentang Al-Quran, keterangan tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, Nabi Idris, terus sampai Nabi besar Muhammad SAW. Semua keterangannya ada di sini. Nabi Yusuf ada, Nabi Soleh ada, Nabi Musa ada, Nabi Harun ada, lengkap. Keterangan tentang Nabi, keterangan tentang kitab, keterangan tentang malaikat, keterangan tentang hari kiamat. Hari kiamat lengkap. Ini namanya hidayatul irsyad, ya, hidayah yang wujudnya berupa keterangan, ya. Irsyad itu ya keterangan lah, yang memberikan keterangan. Sehingga dengan adanya keterangan maka kita menjadi terang. Keterangan itu kan kata dasarnya terang, Pak. Keterangan kata dasarnya apa? Terang. Jadi dengan adanya keterangan jadi terang. Ya, seperti lampu ini, Pak. Dengan adanya lampu kan kelihatan semua ini. Oh, baju hitam, baju kuning, baju putih, karpet merah, sorban merah, baju hitam. Kelihatan semua kan? Karena apa? Karena terang. Nah, ini keterangan. Hidayatul irsyad. Ya. Yang kedua adalah hidayah taufik dan ilham. Jadi yang hidayah yang kedua adalah hidayah taufik, itu berupa ilham. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan sebuah nur. Allah memasukkan sebuah nur cahaya dalam diri kita langsung tanpa perantara. Ya, sehingga dengan hidayah ilham, dengan hidayah taufik, Pak. Makanya kan setiap orang ceramah mesti biasanya wabillahi taufik wal hidayah, ya kan? Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu wabillahi taufik itu artinya semoga Allah memberikan taufik. Kalau orang sudah dapat taufik, Pak, sudah dapat hidayah taufik, hidayah kedua, maka dia dengan ringan akan menjalankan perintah Allah. Sholat ringan, puasa ringan, haji ringan, duduk pengajian begini ringan, sabar. Kalau nggak ada hidayah, Pak, ngapain duduk di sini? Duduk di sini ngapain? Kalau nggak ada hidayah, mendingan jalan-jalan, toel cewek, ya, atau minum-minuman keras, atau mungkin main gaple, ya. Ini yang duduk di sini, Pak, ini semuanya adalah yang dapat hidayah. Sehingga diringankan Allah untuk duduk di sini 40 sampai 50 menit. Enggak sampai 1 jam, Pak, enggak sampai 1 jam. 40 sampai 50 menit. Apalagi ini dikasih berkat, dikasih minuman, Masya Allah. Ya, bersyukurlah kepada Allah. Allah memberikan rezeki kepada Bapak melalui tangan Ibu Wali Kota. Ya. Jadi kembali kepada hidayah taufik. Hidayah taufik, Pak, itu langsung dari Allah. Nggak melalui ustadz, nggak melalui nabi, nggak melalui rasul, nggak melalui siapa-siapa. Langsung Allah memasukkan nur ke dalam hati kita, sehingga hati kita tergerak untuk menghadiri pengajian walaupun jauh, walaupun hujan, dia datangi pengajian itu. Pakai payung, pakai mantel, pakai motor yang sudah tua, yang udah rong dia jalan. Ya. Yang habis gak punya mobil, punyanya motor, pakai motor. Jadi kenapa ada seseorang yang dari jauh datang pengajian? Kenapa, Pak? Padahal jauh, hujan, gerimis, dingin, becek, gelap. Tuh, udah lengkap nggak? Jauh, hujan, gerimis, becek, gelap,
Tapi dia datang. Itu karena panggilan hidayah, Pak. Nah, hidayah taufik inilah yang sangat mahal. Mahal, Pak. Walaupun sudah diterangkan sama khotib Jumat, saudara, atau sudah diterangkan dalam peristiwa ceramah Isra Mi'raj, Maulid Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau belum ada hidayah taufik, nggak bakal ngaruh, nggak bakal ngaruh. Peringatan Isra Mi'raj menerangkan tentang sholat pagi subuh, sholatnya ya acik, ya tetap aja yang sholat 3 orang, makmumnya 2, imamnya 1, ya. Jadi makmumnya 2, imamnya 1, yang 1 muadzin, yang 1 cleaning service. Muadzin, cleaning service, imam. Yang lain mana? Yang lain turun, ya. Nah, itu di masjid lain. Kalau di masjid Nur Fuad, insya Allah beda dong. Jangan bilang sama, beda. Ini insya Allah 1 shop penuh, Pak ya. 1 shop penuh lebih, alhamdulillah. Allah Akbar, ya. Nah itu, jadi kembali kepada keterangan bahwa hidayah 2 macam, Pak. Satu hidayah irsyad, yang kedua adalah hidayah taufik. Nah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan begini, bukti dan keterangan tidak diakui kecuali yang datang dari para rasul. Jadi yang namanya hidayah taufik ini, Pak, hidayah taufik ini harus yang datang dari utusan Allah. Kalau MJ mak jelas, maka nggak bisa diterima. Harus jelas. Ini apa namanya? Ini namanya Al-Quran, kalamullah, firman Allah. Siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan adalah hamba pilihan Allah, Al-Mukhtar, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus jelas. Ini Al-Quran, kalamullah, firman Allah, datang dari langit, dari Lauhul Mahfuz, kemudian disampaikan melalui Jibril, dari Jibril kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad kepada kita. Jelas. Sanadnya, jalurnya, kisahnya, ceritanya jelas. Ya. Jadi sanad apa namanya, Pak ya? Sanad itu kamu dengar dari mana? Saya dengar dari Pak Sarjono. Pak Sarjono dengar dari mana? Dari Bapak Johan. Bapak Johan dari mana? Dari Bapak Nawawi, dan saudara itu jelas. Gak ada yang mak jelas. Ini dari mana? Ya kalau ditanya ini dari penerbit, ya kan? Betul kan, dari penerbit? Penerbit siapa ini? Penerbit. Nah, pertanyaannya, bolehkah penerbit sembarangan menerbitkan ini? Nggak boleh. Harus ada izin, dari majelis ulama. Majelis ulama yang jumlahnya 10 profesor itu, Pak. 10 profesor nanti meneliti satu persatu. Ya. Jangan sampai ada satu huruf yang hilang. Jangan sampai sirotol, alifnya hilang sehingga membacanya sirotol. Gak boleh. Sirotol, rohnya panjang, pakai alif. Sirotol. Nah, kalau alifnya dibuang sehingga sirotol. Nah, sirotol atau kalau alifnya dibuang. Jadi ini ada sanadnya. Ini dari penerbit dari MUI. MUI adalah majelis ulama. Sehingga ini dari ulama ke ulama ke ulama ke ulama ke ulama, akhirnya nyambung kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Nabi jelas mendapatkan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat Nabi itu adalah murid level 1, ya, murid level 1 Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengajar langsung kepada muridnya. Ini namanya para sahabat. Ya, sehingga itu adalah orisinil, ya, orisinil, asli. Ya, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Itulah Al-Quran. Ada sanadnya. Jadi jalurnya itu jelas.
Dari siapa? Ini dari sini. Ini dari mana? Dari ini. Ini dari mana? Dari ini. Ini dari mana? Dari sini. Terus sampai nyambung kepada para sahabat Nabi dan sahabat nyambung dari Rasulullah SAW. Jika ada bukti dan keterangan serta pengakuan, tentu akan ada hidayah dan taufik. Iman tumbuh di dalam hati, dicintai dan berpengaruh di dalamnya. Nah, jadi kalau seseorang sudah mau mendengarkan Al-Quran, sudah dapat hidayah irsyad, itu insya Allah peluang untuk mendapatkan hidayah taufik itu besar. Insya Allah, Pak. Contohnya bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini sudah yakin dengan Al-Quran. Ya. Sudah dibacakan Al-Quran dan terjemahannya. Baik baca sendiri maupun dibacakan oleh ustadz, maupun dibacakan oleh khotib, maupun dibacakan oleh YouTube. Tapi hati-hati Pak, ya. Kalau belajar Al-Quran dari Google, dari medsos, hati-hati. Sudah pernah saya sampaikan kan? Sudah pernah saya sampaikan. Yang mahasiswa saya jawab soal ujian kemudian dari Injil, udah kan? Sudah saya sampaikan kan? Nah itu. Maka belajar dari Google hati-hati, hati-hati. Ya. Karena di Google itu semuanya serba ada. Yang bagus ada, yang buruk ada. Nah kembali ke sini. Jadi beliau Imam Ibnu Qayyim mengatakan begini Pak. Kalau seseorang sudah dapat hidayah irsyad, sudah mau ngaji, sudah mau mendengarkan, itu udah bagus Pak. Sudah bapak-bapak duduk di sini nih di rumah Allah itu udah bagus. Berarti ini sudah dapat hidayah. Udah dapat ini, udah dapat hidayah. Minimal hidayah irsyad. Nah, dengan kita meluruskan niat, saya ngaji pengen selamat di akhirat, saya ngaji pengen tenang damai, saya ngaji pengen masuk surga, saya ngaji pengen diampuni oleh Allah. Dengan niat kita yang lurus, maka kita akan diberikan nur oleh Allah. Kita akan diberikan hidayah taufik sehingga kita bisa mengamalkan isi pengajian. Kalau misalnya pengajiannya tentang bagaimana cara mengurus jenazah, begini bapak-bapak, pertama ini, kedua ini, nah nanti diamalkan cara mengurus jenazah. Ya. Nah, kenapa bapak-bapak mau mengamalkan ilmu mengurus jenazah? Karena bapak-bapak sudah mendapatkan nur dari Allah sehingga bergerak, sehingga hatinya tergerak untuk mengurus jenazah siapapun yang meninggal, apakah suami kita, apakah istri kita, apakah orang tua kita, apakah anak kita, apakah tetangga, kita urus jenazahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak dari dia meninggal, sejak napasnya rohnya ditarik, kemudian urut-urutannya sudah diterangkan dalam sunnah. Mulai dari matanya kelopak matanya dipejamkan sehingga tidak melotot, kemudian ditutup auratnya, kemudian didoakan Pak. Kemudian jangan berkata buruk, ya, jangan berkata buruk di depan mayat, ya, karena itu akan jadi doa. Kemudian bagaimana cara memandikan, siapa yang berhak memandikan, tahapannya apa saja dalam memandikan, dan setelah itu bagaimana cara mengkafani, sampai akhirnya sholat jenazah, sampai akhirnya masuk dalam liang lahat, ya, diazanin apa tidak, itu sudah ada aturannya, ya. Nah, kalau seseorang belum dapat hidayah, maka dia nggak tertarik. Apa itu? Malas. Apa itu? Enggak. Itu belum dapat hidayah. Belum. Apa itu? Malas. Itu sudah dapat hidayah. Apa itu? Tata cara mengurus jenazah sesuai dengan sunnah Rasul. Bagus. Karena mengurus jenazah itu enggak boleh suka-suka kita, Pak. Enggak boleh suka-suka kita.
Kalau suka-suka kita ya kayak anjing aja dilempar. Blur ya. Ya harus ya ada doanya khusus, kemudian ditutup auratnya, nggak boleh dibuka, kemudian jumlah siraman airnya berapa, ya jumlah siraman airnya itu Pak, itu ganjil Pak jumlah siraman airnya itu bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, pokoknya ganjil. Yang sholat juga Pak, yang sholat jenazah itu softnya itu ganjil, softnya barisannya kalau nggak 1, 3, kalau nggak 3, 5 ganjil. Ya, nah itulah. Jadi itu kalau seseorang sudah mendapatkan hidayah irsyad, mau ngaji, mau mendengarkan, luruskan niatkan lurus Pak ya, niatkan lurus, nanti akan datang nur Allah, datang nur. Sehingga dia siap untuk mengamalkan, siap untuk berkorban, siap untuk sedekah, siap untuk berinfak, siap untuk membantu yatim piatu yang miskin. Bisa jam berapa Pak? Berapa menit lagi Pak? Masih banyak. Nanti pokoknya bunyi ya. Tapi ada yang mau tanya jawab kayak gitu. Ya udah nanti kita lanjutkan saja sebentar. Hidayah dan taufik berdiri sendiri. Tidak bisa diperoleh kecuali dengan bukti dan keterangan. Keduanya mencakup pengakuan kebenaran yang belum diketahui, baik secara rinci maupun global. Nah, jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hidayah dan taufik itu berdiri sendiri, ya, yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan bukti dan keterangan. Tetapi ada orang-orang tertentu yang dapat hidayah, tapi tidak melalui mendengarkan pengajian Pak. Mungkin mendengarkan azan, ya mendengarkan azan, kemudian hatinya tersentuh, ya. Bagus sekali itu suara apa itu? Terus akhirnya hatinya leleh ya. Kemudian dia air matanya mengalir. Kemudian dia konsultasi dengan seseorang. Wah, itu tadi suara apa itu? Kok betul-betul merasuk dalam hati saya, kemudian merobek-robek hati saya. Saya ingin tahu itu tadi suara apa itu? Oh, itu suara azan. Itu Allah yang memanggil. Allah. Iya, Tuhan kami yang memanggil. Allah memanggil kami untuk sholat. Allah memanggil kami untuk sukses. Hayya 'alas sholat. Ayo sholat. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kesuksesan. Falah itu sukses Pak. Falah. Hayya 'alal falah, kesuksesan. Jadi tapi itu jarang Pak ya. Orang yang masuk Islam semata-mata hanya dengar azan itu jarang. Ada sih ada, tapi jarang. Terutama di daerah-daerah yang tidak pernah dengar azan Pak. Di daerah-daerah yang mungkin di situ mayoritasnya non-Islam itu ya, mayoritas non-Islam, apakah di negara Cina, apakah di negara Soviet, Rusia, apakah di negara Barat. Yang nggak ada azan, tahu-tahu ada yang azan, suaranya merdu, maka bisa tersentuh. Sama dengan misalnya orang Barat mendengarkan suara azan melalui televisi, azan di Mekah, ya azan di Mekah dan Madinah yang sangat merdu, Pak. Di sini sudah ada yang bisa meniru tuh, ya. Mas ini juga bisa tuh azan seperti di Mekah. Itu bisa menimbulkan orang jadi masuk Islam. Tapi sekali lagi yang seperti itu jarang. Biasanya seseorang itu masuk Islam yang paling bagus melalui studi banding. Ya, jadi dia misalnya non-Islam, sudah belajar Bible, sudah belajar kitab-kitab mereka, terus saya ingin belajar Al-Quran, saya ingin membandingkan antara Bible dengan Al-Quran, dia bandingkan, ya. Nah, akhirnya dengan dipelajari betul-betul secara objektif, betul-betul dia ingin tahu apa bedanya Quran dengan Bible, bedanya. Nah, akhirnya dia datang hidayah Allah, kemudian saya lebih yakin dengan ini Al-Quran.
sehingga dia masuk Islam. Jadi itu yang paling bagus ya, melalui studi banding ya di antara dua kitab suci ya. Mana yang masih asli orisinil, mana yang sudah ada perubahan-perubahan atau campur tangan manusia. Keduanya mencakup pengakuan kebenaran yang belum diketahui baik secara rinci maupun global. Jadi yang namanya hidayah irsyad ini Pak menerangkan tentang hal-hal yang belum pernah kita dengar. Nah, sekarang kita jujur saja Pak. Kalau tidak ada Quran ini Pak, kalau tidak ada Quran, apa kita tahu bahwa nanti ada hari kiamat? Nggak tahu. Kalau tidak ada Quran ini Pak, apa kita tahu bahwa badan kita harus ditutup auratnya? Nggak tahu, ya. Mungkin kita ini nggak beda jauh dengan hewan Pak. Telanjang, kambing telanjang, sapi telanjang, embek telanjang, ayam telanjang, kucing telanjang. Mungkin kita seperti itu. Nah, kenapa kita sekarang menutup aurat? Karena Quran. Karena Quran. Sehingga dengan Quran inilah bapak-bapak menutup aurat. Dengan Quran inilah bapak-bapak menikah dengan halal. Saya terima nikahnya dengan mas kawin 1 gram emas dibayar tunai. Kalau nggak ada Al-Quran, nggak ada pernikahan Pak, nggak ada. Yang ada adalah kumpul gajah, ya, kumpul gajah, kumpul dinosaurus. Ya sementara ini kok yang di kambing hitam kan kok kerbau terus, ya, kumpul kebo, ya. Kenapa nggak kumpul sapi? Ya? Kenapa nggak kumpul ayam? Kenapa nggak kumpul burung, merpati? Ya, selalu kebo. Jadi kalau tidak ada Al-Quran Pak, kalau tidak ada Al-Quran, kita semua ini itu kumpul gajah. Ya, kumpul gajah, kumpul dinosaurus, ya. Tapi dengan adanya Al-Quran maka kita nikah baik-baik, ya. Kita datangi orang tuanya, Pak, saya nasihat dengan anak bapak, boleh gak saya menikahi anak bapak? Oh boleh. Kamu udah kerja belum? Udah. Kamu bisa sholat enggak? Bisa ngaji enggak? Bisa. Ya udah, kamu mantu saya. Berapa mas kawinnya? Dengan cara yang halal, ada wali, ada saksi, ada 2 orang saksi yang adil Pak ya, 2 orang saksi yang adil, ada wali, ada mas kawin, ada ijab kabul. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jadi ini Pak, informasi-informasi yang belum pernah kita ketahui hanya ada di Quran. Informasi-informasi yang belum kita ketahui. Makanya di dalam Al-Quran tidak pernah dijelaskan bagaimana cara nanam padi. Cara nanam padi, cara nanam cabai, cara nanam singkong, itu nggak dijelaskan di sini Pak. Kenapa? Kita semua udah tahu. Kita semua udah tahu cara nanam cabai, cara nanam singkong, cara nanam melon, cara nanam bayam. Kita semua udah tahu. Makanya nggak perlu diterangkan sama Quran, nggak perlu. Ya. Yang diterangkan oleh Al-Quran adalah hal-hal yang betul-betul istimewa, spektakuler. 1, Allah. Nah, kan tidak semua orang tahu Allah. Allah itu siapa? Banyak yang nggak tahu Allah itu. Yang diterangkan dalam Al-Quran itu malaikat. Banyak yang orang nggak tahu malaikat itu siapa. Diterangkan tentang Nabi, tentang Rasul, tentang kitab suci. Kita kan tahunya hanya Quran saja kan Pak. Padahal sebelum Quran ada Injil. Kita nggak tahu Injil. Sebelum Injil ada Taurat. Kita nggak tahu Taurat. Nah gitu. Nah, jadi yang diterangkan Al-Quran adalah hal-hal yang belum pernah kita ketahui sama sekali. Nah inilah fungsi Al-Quran ya, sehingga dengan Al-Quran itu maka kita tahu, oh alam ini ternyata ada yang menciptakan, Allah ya. Penciptanya namanya Allah. Allah punya nama 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya. 99 Al-Asma'ul Husna. Para jamaah sekalian,
Dari sini dapat diketahui keterpaksaan hamba untuk memanjatkan permohonan ini jika dia dalam keadaan terdesak, tetap menunjukkan kebatilan orang yang berkata, jika kita sudah mendapatkan petunjuk, lalu untuk apa kita memohon hidayah? Jadi dari sini Pak, manusia itu sebagian itu terpaksa berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Itu sebenarnya doa yang dipaksa Allah loh Pak. Seandainya tidak ada surat Al-Fatihah, ada nggak manusia yang minta hidayah? Ya Allah, saya minta petunjuk ya Allah, saya takut tersesat ya Allah, minta petunjuk. Ada nggak? Nggak ada. Justru Al-Fatihah itu memaksa kita berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki saya jalan yang lurus. Ya. Jadi kita setengah dipaksa Pak untuk minta petunjuk. Dan itulah hebatnya Al-Fatihah. Wajib 17 kali sehari semalam. Nah, kemudian ada orang yang pikirannya agak rusak, ya, orang-orang yang batil, ya, orang batil. Kebatilan orang yang berkata, jika kita sudah mendapatkan petunjuk, untuk apa kita memohon hidayah? Kita katanya sudah dapat petunjuk, kita katanya sudah jadi orang Islam, kita katanya sudah dapat petunjuk, sudah dapat orang Islam, kok masih minta hidayah? Untuk apa lagi? Nah, itu orang-orang yang punya pemahaman yang batil. Padahal hidayah Allah itu bukan hanya untuk orang yang belum Islam. Hidayah Allah itu bukan hanya untuk orang-orang yang belum Islam. Orang yang sudah Islam pun perlu hidayah. Untuk apa? Satu, berapa menit lagi Pak? 1 menit ya? 1 menit, oke. Satu, perintah Allah yang belum dilaksanakan dengan yang sudah dilaksanakan banyak mana? Perintah Allah yang belum dilaksanakan oleh kita dengan yang sudah banyak mana? Banyak yang belum. Oke lah, mungkin yang lain nggak setuju. Enggak lah Pak, menurut saya sama. Yang sudah dilaksanakan 5, yang belum 5. Oke lah ya. Nah, supaya kita mampu melaksanakan yang 5 yang belum, ya. Misalnya perintah Allah ada 10. Perintah Allah ada 10. Kita sudah melaksanakan 5. Yang 5 belum. Nah, untuk melaksanakan yang belum ini perlu hidayah Pak, perlu. Kalau nggak ada hidayah, yang 5 itu yang nggak dilaksanakan. Misalnya haji, saya belum haji. Nggak usah haji lah, orang saya miskin kok. Kan berarti kan kita malas berangkat haji, alasannya miskin. Padahal kata Gus Baha, kalau kita nabung sehari 2.000 rupiah, kita nabung 2.000 rupiah Pak, 2.000 rupiah dari akil balik sampai umur 60 tahun pasti berangkat, pasti. Hitung aja pakai kalkulator, itu pakai kalkulator. Nabung sehari 2.000 rupiah, sehari 2.000 rupiah dari pas kita akil balik sampai kita umur 60 pasti berangkat. Itu kata Gus Baha, murah kok, cuma 2.000 rupiah haji. Masalahnya kita nggak pernah nabung, jujur aja kita nggak pernah nabung. Nah itu, jadi hidayah itu perlu untuk menjalankan ibadah-ibadah yang belum kita kerjakan. Dan kemungkinan ibadah-ibadah yang belum kita kerjakan jauh lebih banyak daripada ibadah yang sudah kita kerjakan. Nah sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.